Mengapa Mbappe di timnas selalu lebih gacor daripada saat di klub? Berikut analisa kami. Centro clave, gol. Football Universe. Kalian pasti bertanya juga kan, mengapa Mbappe kok di klub biasa saja, tapi kalau sudah mode timnas, dia jadi berbeda dan sangat luar biasa performanya. 2 gol spektakulernya ke gawang Senegal di laga pertama Piala Dunia 2026 seakan-akan menggambarkan bahwa Mbappe adalah biru putih merah sejati. Nah, berikut penjelasannya. Kylian Mbappe merupakan salah satu representasi paling menarik dalam sepak bola modern ketika membahas hubungan antara konteks permainan, struktur taktik, dan ekspresi performa individu. Dalam diskursus sepak bola tingkat tinggi, terdapat pemain yang performanya relatif stabil di semua kompetisi, namun ada pula pemain yang tampak mengalami peningkatan signifikan ketika bermain dalam sistem tertentu. Mbappe sering ditempatkan dalam kategori kedua. Ia tidak hanya dikenal sebagai penyerang dengan kecepatan luar biasa dan kemampuan penyelesaian akhir yang klinis, tetapi juga sebagai pemain yang performanya tampak mencapai puncak tertinggi ketika membela tim nasional Prancis di ajang Piala Dunia. Fenomena ini terlihat konsisten pada 3 edisi Piala Dunia yang ia ikuti, 2018 di Rusia, 2022 di Qatar, dan kini di Amerika 2026 yang menjadi kelanjutan fase kedewasaannya sebagai pemain. Perjalanan Mbappe di Piala Dunia 2018 menjadi titik awal pembentukan reputasi globalnya. Pada saat itu, ia masih berusia 19 tahun dan baru memasuki panggung internasional terbesar dalam sepak bola. Banyak pemain muda pada usia tersebut biasanya masih berada dalam tahap adaptasi, namun Mbappe justru muncul sebagai salah satu aktor utama dalam sistem permainan Prancis. Tim nasional Prancis di bawah Didier Deschamps pada periode itu mengadopsi pendekatan taktis yang sangat pragmatis, mengutamakan stabilitas defensif, organisasi struktur bertahan yang rapat, serta transisi cepat sebagai senjata utama dalam menyerang. Dalam kerangka seperti ini, Mbappe menemukan lingkungan yang secara taktis sangat ideal bagi profil permainannya. Karakteristik utama Mbappe sebagai pemain adalah kemampuan eksplosif dalam ruang terbuka. Ia tidak membutuhkan banyak sentuhan untuk menjadi efektif, tetapi sangat bergantung pada momen transisi dan ruang di belakang pertahanan lawan. Dalam sistem Prancis 2018, ruang semacam ini sering muncul ketika tim berhasil mematahkan serangan lawan dan langsung melakukan counter-attack. Dalam konteks tersebut, Mbappe menjadi titik akhir dari setiap transisi cepat. Ia bukan sekedar pemain yang ikut dalam serangan, tetapi pemain yang secara struktural dirancang untuk menyelesaikan serangan tersebut. Seiring berjalannya turnamen, pengaruh Mbappe semakin meningkat. Pada fase grup, ia sudah menunjukkan tanda-tanda dominasi dalam duel 1 lawan 1. Namun titik krusial terjadi pada fase gugur. Pertandingan melawan Argentina di babak 160 besar menjadi salah satu performa individu paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia modern. Dalam pertandingan tersebut, Mbappe tidak hanya menunjukkan kecepatan, tetapi juga pemahaman ruang yang luar biasa untuk pemain seusianya. Ia berulang kali memanfaatkan celah di belakang pertahanan Argentina yang terlalu maju. Kecepatan akselerasinya menciptakan ketidakseimbangan struktural yang tidak dapat diatasi secara sistematis oleh lawan. Final Piala Dunia 2018 melawan Kroasia menjadi penegasan statusnya sebagai bintang dunia. Ia mencetak gol dalam pertandingan tersebut dan membantu Prancis meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. Pada titik ini, Mbappe tidak lagi dipandang sebagai pemain masa depan, tetapi sebagai pemain yang sudah siap berada di panggung tertinggi. Namun, lebih dari sekedar gelar, yang penting dari turnamen ini adalah bagaimana sistem permainan Prancis memungkinkan Mbappe untuk mengekspresikan kualitas terbaiknya dalam ruang yang sangat terstruktur dan efisien. Setelah 2018,
ekspektasi terhadap Mbappe mengalami perubahan signifikan. Ia tidak lagi dipandang sebagai pemain muda berbakat, tetapi sebagai pemain inti yang harus memikul beban utama serangan Prancis. Perubahan ini tidak hanya berdampak secara teknis, tetapi juga secara psikologis. Dalam teori performa olahraga, peningkatan ekspektasi eksternal dapat mempengaruhi cara pengambilan keputusan pemain, terutama dalam situasi bertekanan tinggi. Mbappe mulai berada dalam fase di mana setiap aksinya tidak hanya dilihat sebagai kontribusi individu, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan sistem tim. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Mbappe memasuki turnamen dengan status yang jauh lebih matang. Ia bukan lagi pemain muda yang mengejutkan dunia, tetapi sudah menjadi salah satu penyerang paling dominan secara global. Dalam turnamen ini, ia bermain dalam 7 pertandingan penuh, mulai dari fase grup hingga final. Struktur permainan Prancis tetap mempertahankan prinsip dasar yang sama seperti 2018, yaitu organisasi defensif yang kuat dan transisi cepat sebagai senjata utama dalam menyerang. Namun kali ini, Mbappe menjadi pusat absolut dari sistem tersebut. Pada fase grup, ia mulai menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam penyelesaian akhir. Namun puncak performanya kembali muncul pada fase knockout. Pada pertandingan melawan Inggris di perempat final, Mbappe menjadi ancaman utama yang terus-menerus menekan pertahanan lawan. Ia tidak hanya berperan sebagai finisher, tetapi juga sebagai pemain yang menciptakan ketidakseimbangan melalui pergerakan tanpa bola. Pada semifinal, kontribusinya kembali menentukan dalam membantu Prancis mencapai final kedua kalinya berturut-turut. Final 2022 melawan Argentina menjadi salah satu pertandingan paling dramatis dalam sejarah Piala Dunia. Dalam pertandingan tersebut, Mbappe mencetak triple kick, sesuatu yang sangat langka di level final turnamen besar. 2 golnya berasal dari titik penalti, sementara 1 gol lainnya berasal dari permainan terbuka yang menunjukkan kemampuan teknik dan kecepatan eksekusi yang luar biasa. Meskipun Prancis kalah melalui adu penalti, Mbappe keluar sebagai top skor turnamen dengan 8 gol. Dari perspektif performa individu, ini adalah salah satu pencapaian paling dominan dalam sejarah Piala Dunia modern. Namun di balik dominasi tersebut, muncul pertanyaan yang lebih dalam mengenai perbedaan performa Mbappe di klub dan tim nasional. Mengapa ia tampak lebih meledak di timnas dibandingkan di klub? Jawaban atas pertanyaan ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui statistik, tetapi harus dianalisis melalui struktur taktik, distribusi peran, serta faktor psikologis yang membentuk lingkungan permainan. Di level klub, terutama dalam sistem yang lebih kompleks seperti PSG atau Real Madrid, Mbappe tidak selalu menjadi satu-satunya pusat serangan. Ia harus berbagi ruang dengan pemain lain yang juga memiliki status bintang. Hal ini menciptakan distribusi tanggung jawab ofensif yang lebih tersebar. Dalam banyak situasi, ia tidak selalu menjadi titik akhir serangan, tetapi sering terlibat dalam fase build-up atau bermain di area yang lebih melebar. Akibatnya, jumlah peluang langsung di area berbahaya menjadi lebih sedikit dibandingkan ketika ia bermain di tim nasional. Selain itu, stabilitas taktik di level klub cenderung lebih rendah dibandingkan tim nasional. Klub harus berkompetisi dalam banyak turnamen dengan intensitas tinggi sepanjang musim, sehingga perubahan strategi lebih sering terjadi. Pergantian pelatih, penyesuaian formasi, dan adaptasi terhadap lawan yang sangat beragam membuat sistem permainan lebih cair. Dalam kondisi seperti ini, pemain harus lebih adaptif, tetapi juga kehilangan konsistensi pola yang menguntungkan karakteristik tertentu. Sebaliknya, tim nasional Prancis menawarkan stabilitas taktik yang lebih tinggi. Didier Deschamps mempertahankan struktur dasar permainan yang relatif konsisten selama bertahun-tahun. Hal ini memungkinkan pemain seperti Mbappe untuk menginternalisasi pola permainan dengan lebih baik. Ia tahu kapan harus melakukan sprint, kapan harus menunggu bola, dan kapan harus menyerang ruang kosong. Konsistensi ini menciptakan efisiensi tinggi dalam eksekusi permainan. Memasuki Piala Dunia 2026, Mbappe berada dalam fase yang berbeda dalam kariernya. Ia tidak lagi sekedar pemain inti, tetapi telah menjadi kapten dan pemimpin utama tim nasional Prancis.
Peran ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga emosional dan struktural. Dalam pertandingan pembuka melawan Senegal, ia kembali menunjukkan kualitas kelas dunia dengan mencetak 2 gol spektakuler dalam kemenangan 3-1. Kedua gol tersebut mencerminkan kematangan dalam pengambilan keputusan, efisiensi dalam eksekusi, serta kemampuan mempertahankan level performa tinggi di panggung terbesar. Pada tahap ini, Mbappe tidak hanya berfungsi sebagai penyerang, tetapi juga sebagai pengatur ritme serangan. Ia menjadi pemain yang menentukan kapan tim harus mempercepat tempo dan kapan harus mengontrol permainan. Peran ini menunjukkan evolusi dari seorang pemain eksplosif menjadi pemimpin taktis di lapangan. Namun menariknya, meskipun perannya semakin luas, pola dominasi dalam tim nasional tetap konsisten. Ia tetap menjadi pemain yang paling sering muncul dalam situasi krusial dan tetap menjadi pembeda dalam pertandingan besar. Jika perjalanan dari 2018 hingga 2026 dilihat sebagai satu kesatuan naratif, maka terlihat evolusi yang jelas. Pada 2018, Mbappe adalah fenomena muda yang mengejutkan dunia dengan kecepatan dan keberanian. Pada 2022, ia menjadi bintang utama yang mendominasi turnamen dan mencapai puncak performa individu. Pada 2026, ia berkembang menjadi pemimpin tim yang tidak hanya mencetak gol, tetapi juga mengatur arah permainan. Namun di semua fase tersebut, satu pola tetap konsisten. Performa terbaiknya selalu muncul dalam konteks tim nasional. Untuk memahami ini secara utuh, kita perlu mulai dari konteks paling dasar, yaitu bagaimana sistem permainan tim nasional Prancis dibangun. Dalam turnamen besar seperti Piala Dunia, Prancis cenderung bermain dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis transisi cepat. Tim ini tidak selalu mendominasi penguasaan bola, tetapi sangat efektif dalam memanfaatkan ruang ketika lawan kehilangan struktur pertahanan. Gaya seperti ini secara alami sangat cocok dengan karakteristik Mbappe yang mengandalkan kecepatan eksplosif, timing pergerakan tanpa bola, serta kemampuan menyelesaikan peluang dalam situasi 1 lawan 1. Ketika ruang terbuka tersedia, Mbappe berada dalam kondisi paling ideal untuk mengekspresikan keunggulan fisiknya. Dalam sistem seperti itu, Mbappe sering menjadi titik akhir dari setiap transisi serangan. Ia tidak hanya menjadi salah satu opsi menyerang, tetapi menjadi referensi utama ketika tim melakukan progresi bola ke depan. Bola diarahkan kepadanya dalam situasi yang sudah menguntungkan, bukan sekedar untuk membangun serangan, tetapi langsung menciptakan ancaman. Kondisi ini menciptakan apa yang dalam analisis taktik sering disebut sebagai high value touches, yaitu sentuhan bola yang terjadi di area berbahaya dengan peluang mencetak gol yang tinggi. Dalam turnamen seperti Piala Dunia, jumlah momen seperti ini relatif lebih terkonsentrasi, sehingga kontribusi pemain seperti Mbappe menjadi sangat menonjol. Jika kita beralih ke level klub, situasi berubah secara signifikan. Di klub, terutama pada tim besar yang berkompetisi dalam banyak ajang, struktur permainan jauh lebih kompleks dan berlapis. Seorang pemain tidak hanya dituntut untuk mencetak gol, tetapi juga berkontribusi dalam build-up, pressing, rotasi posisi, dan adaptasi terhadap berbagai jenis lawan dalam jadwal yang padat. Dalam kasus Mbappe di PSG maupun Real Madrid, ia sering berada dalam sistem yang tidak selalu didesain secara eksklusif untuk memaksimalkan ruang terbuka seperti di timnas. Ia harus berbagi ruang dengan pemain lain yang juga memiliki status bintang, yang berarti distribusi peran ofensif menjadi lebih tersebar. Dalam beberapa situasi, ia juga dituntut untuk beroperasi di area yang lebih dalam atau lebih melebar, yang secara statistik mengurangi frekuensi dia berada di posisi finishing utama. Akibatnya, meskipun kontribusi totalnya tetap tinggi, visual dominasi yang terlihat di lapangan tidak selalu sekuat ketika ia bermain di timnas. Perbedaan berikutnya terletak pada stabilitas taktik. Tim nasional Prancis di bawah Didier Deschamps memiliki struktur yang relatif konsisten selama bertahun-tahun. Meskipun ada penyesuaian kecil dari turnamen ke turnamen, prinsip dasarnya tetap sama. Pertahanan yang solid, transisi cepat, dan eksploitasi kecepatan pemain depan. Stabilitas ini sangat penting bagi pemain seperti Mbappe karena ia tidak perlu terus-menerus beradaptasi dengan perubahan sistem yang drastis. Ia bisa menginternalisasi pola permainan dan mengulang skenario yang sama dalam berbagai pertandingan. Sebaliknya, di level klub, dinamika jauh lebih fluktuatif.
Perubahan pelatih, perubahan strategi, masuknya pemain baru, serta tuntutan kompetisi jangka panjang membuat sistem permainan lebih cair. Dalam satu musim, sebuah klub bisa mengalami beberapa fase taktik yang berbeda. Situasi ini menuntut pemain untuk lebih adaptif, tetapi juga mengurangi konsistensi pola serangan yang menguntungkan profil tertentu. Mbappe tetap mampu berproduksi, tetapi tidak selalu dalam pola yang sama dari satu pertandingan ke pertandingan lain, sehingga kesan dominasi absolut menjadi lebih tidak stabil. Selain faktor taktik, ada dimensi psikologis yang sangat penting dalam menjelaskan fenomena ini. Dalam tim nasional, terutama di negara besar seperti Prancis, Mbappe telah lama diproyeksikan sebagai simbol generasi baru sepak bola. Sejak usia muda, ia tidak hanya dianggap sebagai pemain berbakat, tetapi sebagai figur sentral yang akan membawa tim menuju era baru kejayaan. Ekspektasi ini menciptakan efek psikologis yang unik, di mana pemain tersebut tumbuh dalam lingkungan yang secara konsisten mempercayai bahwa ia adalah pemimpin utama serangan. Efek ekspektasi ini dalam psikologi olahraga dikenal sebagai expectancy effect, yaitu kondisi di mana performa individu dipengaruhi oleh keyakinan lingkungan terhadap kemampuannya. Ketika seorang pemain merasa dipercaya secara penuh, ia cenderung mengambil keputusan yang lebih berani, lebih cepat, dan lebih langsung. Dalam kasus Mbappe, hal ini terlihat dari kecenderungannya untuk segera mengeksekusi peluang tanpa terlalu banyak keraguan. Dalam turnamen seperti Piala Dunia, karakter ini menjadi sangat efektif karena setiap momen memiliki bobot yang tinggi. Selain itu, kejelasan peran juga memainkan peran penting. Di tim nasional, Mbappe memiliki peran yang relatif tidak ambigu. Ia adalah outlet utama serangan, pemain yang dituju ketika tim ingin melakukan progresi cepat dan finisher utama dalam situasi berbahaya. Kejelasan ini mengurangi beban kognitif dalam pengambilan keputusan. Ia tidak perlu terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan instruksi atau hierarki serangan yang kompleks. Hasilnya adalah eksekusi yang lebih sederhana, namun sangat efektif. Di level klub, terutama dalam tim dengan banyak bintang, kejelasan peran tidak selalu sesederhana itu. Ada dinamika internal yang lebih kompleks dalam pembagian ruang, waktu, dan tanggung jawab ofensif. Pemain harus menyeimbangkan antara kepentingan individu dan struktur kolektif yang lebih luas. Hal ini tidak mengurangi kualitas Mbappe, tetapi mengubah cara kualitas tersebut diekspresikan di lapangan. Ia mungkin lebih sering terlibat dalam fase build-up atau bermain di area yang kurang langsung mengarah ke gawang. Faktor lain yang sering diabaikan adalah social identity atau identitas sosial dalam konteks bermain untuk negara. Membela tim nasional membawa dimensi emosional yang berbeda dibandingkan klub. Pemain tidak hanya mewakili organisasi, tetapi juga identitas kolektif sebuah bangsa. Dalam banyak kasus, ini meningkatkan tingkat motivasi intrinsik dan fokus dalam pertandingan. Intensitas emosional ini bisa meningkatkan performa, terutama pada pemain yang responsif terhadap tekanan dan panggung besar seperti Mbappe. Dalam konteks ini, kita juga perlu melihat konsep trust structure atau struktur kepercayaan dalam tim. Di tim nasional Prancis, kepercayaan terhadap Mbappe bersifat sangat terpusat dan stabil. Pelatih membangun sistem yang mengakui dia sebagai pusat serangan, dan rekan setim secara natural menyesuaikan peran mereka untuk mendukungnya. Dalam klub, terutama di tim elit, struktur kepercayaan lebih tersebar. Banyak pemain memiliki status yang setara atau mendekati setara, sehingga distribusi tanggung jawab menjadi lebih kompleks dan tidak selalu berpusat pada satu individu. Semua faktor ini kemudian bertemu dalam konteks yang lebih besar, yaitu perbedaan antara turnamen jangka pendek dan kompetisi liga jangka panjang. Piala Dunia adalah lingkungan yang sangat terkondensasi, di mana setiap pertandingan memiliki bobot yang tinggi dan pola permainan cenderung lebih berhati-hati serta berbasis momen. Pemain seperti Mbappe yang unggul dalam situasi transisi dan momen eksplosif mendapatkan keuntungan besar dari struktur ini. Sebaliknya, di liga domestik atau kompetisi klub Eropa, konsistensi jangka panjang dan adaptasi terhadap berbagai gaya lawan menjadi faktor dominan. Selain itu, ada juga aspek persepsi publik yang memperkuat narasi bahwa Mbappe lebih bagus di timnas. Dalam turnamen seperti Piala Dunia, momen-momen ikonik seperti gol di final atau hat-trick di laga besar akan terus diingat dan diulang dalam ingatan kolektif. Sementara itu, performa di klub, meskipun secara akumulatif sangat besar, tersebar dalam banyak pertandingan, sehingga tidak selalu memiliki puncak naratif yang sama.
Ini menciptakan bias persepsi di mana performa timnas terlihat lebih dominan daripada performa klub. Pada akhirnya, penting untuk menekankan bahwa tidak ada penurunan kualitas antara performa Mbappe di klub dan di tim nasional. Yang terjadi adalah perbedaan ekosistem. Di tim nasional Prancis, ia berada dalam lingkungan yang secara struktural, taktis, dan psikologis sangat mendukung profil permainannya sebagai penyerang eksplosif dalam ruang terbuka. Di klub, ia berada dalam sistem yang lebih kompleks, lebih padat, dan lebih menuntut variasi peran. Keduanya membutuhkan kemampuan tingkat tinggi, tetapi mengekspresikan kemampuan tersebut dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, Mbappe tidak lebih baik di satu tempat dan lebih buruk di tempat lain. Ia adalah pemain dengan profil spesifik yang sangat dioptimalkan dalam konteks tertentu, sementara di konteks lain, ia harus beradaptasi dengan tuntutan yang lebih luas. Perbedaan ini yang kemudian menciptakan ilusi visual bahwa performanya di timnas selalu lebih dominan. Padahal secara fundamental, yang berubah bukan kualitasnya, melainkan kondisi sistem yang membentuk cara kualitas itu muncul di permukaan. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.